Bapak Kepala Bidang Mas PAUD dan Mas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Polewali Mandar atau seluruh perangkatnya. Di sini ada Ibu Kepala Seksi PAUD dan Mas Mulati. Ya, juga menyertai kita di sini ada Bapak Kasih Satpras, ada Pak Mawardi. Juga di sini ada Pak Pendiri PAUD Kecamatan Polewali, ya, yang beliau baru bertugas. Selamat bertugas, selamat bergabung buat Bapak. Kita akan senantiasa selalu sama-sama bangun anak usia dini di Kecamatan Polewali yang kita cintai. Dan saya hormati dan saya banggakan, dan juga bisa seluruh teman-teman, saudara-saudaraku dari Pengurus Besar Bidang PAUD dan Mas, semuanya kayaknya hadir di sini ya, nggak ada yang jaga gawang ya. Ya, semuanya lengkap kalau saya ya. Ada juga Ibu Ros yang sudah pensiun tadi masih semangat menemani kita di sini, alhamdulillah. Yang kami hormati dan kami banggakan para Bapak Ibu pengelola kelompok bermain se-Kecamatan Polewali yang tergabung dalam PKG dalam parenting ini. Yang kami hormati dan kami banggakan para orang tua, Bapak Ibu peserta didik kita, peserta anak kelompok bermain kita yang juga alhamdulillah bergabung dengan kita di tempat ini. Yang kami hormati dan kami banggakan, kami cintai para anak-anakku, anak-anak usia dini kelompok bermain Kecamatan Polewali yang sempat juga hadir bersama kita dalam momen yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kami kita memanjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayah serta anugerahnya sehingga di hari yang berbahagia ini dan di salam mubarak ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, bersilaturahim dalam kekeluargaan dalam acara parenting PAUD sekelompok bermain se-Kecamatan Polewali pada hari yang berbahagia ini. Dan saya mengajak seluruh hadirin semua untuk mengirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua sebagai pendidik, sebagai pengayuh masyarakat, sebagai pelayan masyarakat, sebagai orang tua anak didik dapat menjadikan beliau sebagai panutan, sebagai teladan dalam membantu kita kemenangan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, saya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Polewali Mandar mengucapkan terima kasih dan apresiasi sepenuhnya kepada PKG Kecamatan Polewali dan pemirsa kelompok bermain Kecamatan Polewali atas inisiasi acara dilaksanakan di luar negeri ini. Ya, ini kecamatan pertama dari 16 kecamatan di Polewali yang melakukan parenting di luar negeri. Ya, mudah-mudahan ini tidak merepotkan ibu-ibu semua. Mudah-mudahan ini tidak memberatkan ibu-ibu semua untuk datang di objek wisata Pantai Salopi di Pantai di Pinang ini dalam rangka untuk bersilaturahim dengan kita semua untuk menyamakan persepsi, untuk menyatukan persepsi bagaimana kita melakukan parenting ini. Parenting itu bahasa Inggris ya, ibu-ibu berasal dari kata parent atau orang tua. Yang dimana kita ini dipanggil, diundang bersilaturahmi di sini guna menyatukan persepsi antara orang tua dengan kami, para tenaga pengajar, para pemangku kebijakan di dinas pendidikan, agar kiranya bagaimana pola asuh, bagaimana pendidikan anak usia dini kita ini bisa ibu-ibu juga mempunyai peran yang sangat penting, orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam mendidik anak-anak kita menjadi generasi masa yang akan datang, agar punya karakter yang bagus, agar punya akhlak yang bagus di masa-masa yang akan datang. Tentunya ini tidak lepas peran yang pertama dari ibu-ibu semua sebagai orang tuanya anak didik, bagaimana melakukan pendidikan yang bagus, bagaimana mengasuh, bagaimana mendidik, bagaimana mengajar
yang baik kepada anak-anak kita sebelum anak-anak kita ini keluar dari lingkungan rumah menuju ke lingkungan sekolah. Dan di sini juga hadir pengelolanya, hadir pendidiknya, karena mereka lah orang kedua setelah dari rumah untuk memberikan pola asuh yang baik, memberikan pola didik yang baik kepada anak didik kita semua. Dan tentunya yang ketiga ya, di mana mereka bersosialisasi baik di alam maupun di lingkungan sekitar, itulah guru-guru mereka selanjutnya untuk memberikan mereka bekal hidup, memberikan mereka pengalaman agar mempunyai karakter yang baik. Nah tentunya di sini kami panggil orang tuanya dalam acara parenting ini karena orang tua itu sangat penting. Kami harapkan orang tuanya ini baik juga tenaga pendidiknya memberikan contoh dan teladan yang baik kepada anak kita agar mereka juga punya perilaku yang baik di masa tumbuh kembangnya mereka sampai mereka nanti menjadi dewasa dan juga menjadi kepala rumah tangga atau mengalami bahkan kehidupannya di masa yang akan datang. Ya, contohnya di sini tadi dimanapun saya melakukan hadir parenting, saya selalu bilang bahwa dalam budaya kearifan lokal di tanah Mandar ada yang sedikit tergeser dari kehidupan kita, yaitu mengatakan kata tabe. Kalau mau lewat, kalau mau berbicara ataupun melakukan hal-hal tertentu yang melibatkan ada orang lain di sekitar kita. Tadi aja foto-foto itu susah sekali ya. Terima kasih, permisi, itu susah sekali. Padahal itu sangat mudah dan sangat sepele kita ucapkan, tapi kok sangat berat dilakukan oleh kita semua. Itu salah satu contoh bahwa ada sesuatu yang kita lupakan, ada sesuatu yang telah kita tinggalkan, yang diwariskan oleh pendahulu kita, yang diwariskan oleh nenek moyang kita, yang memang sudah kita tidak pernah lakukan lagi. Ya, seperti itu. Jadi anak-anak kita juga nanti akan mencontoh, oh tadi mamaku lewat tidak pakai tabe-tabe, tadi bapakku lewat tidak tabe-tabe, tidak permisi, ya anak kita juga akan mencontoh seperti itu. Ya, jadi inilah gunanya kita bersilaturahim, kita duduk di tempat ini untuk melakukan bagaimana menggali potensi-potensi adat dan adat kita, untuk kita berikan pemahamannya, kita berikan contohnya, kita berikan teladannya kepada anak-anak kita di rumah seperti itu ya. Jadi jangan marah kalau anak-anaknya ada tamu di rumah berseliweran ke sana ke sini, lari-lari ke sana ke sini, loncat-loncat ada tamu di rumah. Jadi jangan marah karena itu faktor kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua di rumah yang selalu membiasakan anaknya untuk bukan melarang, ya bukan melarang, tapi memberikan pengasuhan, mendidik dengan baik, mengarahkan dengan baik. Anak-anak bisa melakukan apa saja, yang penting tidak berbahaya dan tidak melanggar asusila. Tapi yang penting kita melakukan pendampingan yang baik. Mau dia lewat ada tamu tapi dipanggil, nah tabeki, nah salah begitu ya. Berikan dia pengasuhan, berikan dia pola ajar yang baik agar ya mereka juga di lingkungan sekitarnya ya, karena dengan pola asuh yang baik, dengan bagaimana gerakan kita, bagaimana mimik kita, bagaimana gaya kita, bagaimana perlakuan kita, itu juga akan berlaku di masyarakat sehingga masyarakat menghargai kita. Ini perlu dipupuk dari kecil, perlu dipupuk dari usia dini agar mereka melakukan ajaran-ajaran itu keluar dari lingkungan rumah, bisa mempunyai karakter yang baik di lingkungan sosial mereka, di mana mereka bergaul dan di mana mereka tinggal. Nah, apa yang kita lakukan di rumah, apa yang menjadi kebiasaan kita, pasti akan dicontoh oleh anak-anak kita, ya seperti itu. Apapun itu, kalau rajin sholat dilihat di rumah, insya Allah juga, walaupun dengan tidak kita panggil nanti, pasti juga anak kita akan ikut sendiri sholat. Walaupun mungkin belum terlalu rutin dan intens seperti kita, tapi insya Allah ada kemauan kita bina untuk ikut melakukan ibadah bersama kita seperti itu. Kalau orang tuanya, ibunya suka masak-masak di rumah, pasti juga anaknya biasa ikut masak-masak, kupas bawang atau tunggu-tunggu apa, ya, atau bantu cuci piring apa. Itu semua contoh-contoh yang atau teladan-teladan yang memang anak-anak kita lihat tanpa kita sadari bahwa kita telah memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Nah, contoh yang paling nyata dalam kehidupan saya sebagai kepala dinas ya, contohnya kalau mungkin di luaran kita lihat, kalau kok itu Andi Masri bersaudara kok ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur, nanti juga Andi Masri mau jadi bupati, kok bisa seperti itu ya? Karena memang kami tumbuh dan berkembang di lingkungan yang memang melayani masyarakat.
kami terdidik dari kecil untuk melayani masyarakat. Bapak kami, ibu kami mencontoh, memberikan contoh kepada kami untuk memberikan pelayanan dan mengurus masyarakat. Nah itu secara otodidak, tidak sengaja, itu adalah memberikan parenting yang bagus, memberikan pengajaran yang bagus, mendidik anak kita untuk mengikuti jejak orang tua kita. Begitupun juga kalau misalnya ada acara di masjid, bapak ibu mengantar makanan ke sana ataupun memanggil Pak Imam atau Mak Baca, pasti juga itu akan diikuti anak kita untuk memberikan pengajaran dalam hal agama yang baik kepada anak-anak, ya. Menyumbang makanan, menyumbang pakaian kalau ada bencana apa semua. Nah itu semua kegiatan sosial yang kita lakukan, yang dilihat oleh anak kita, tapi tidak kita ajari secara langsung, tapi mencontoh secara kerja karena melihat kebiasaan-kebiasaan orang tuanya. Jadi kalau anak-anaknya suka ngambek, suka marah-marah, nah itu biasa mencontoh dari ibunya atau bapaknya yang memang kalau menegur mungkin di luar kontrol ataupun suka marah-marah, ya seperti itu. Jadi kami harapkan dalam pertemuan ini, dalam parenting ini, kita kembali sebagai orang tua introspeksi diri. Apakah betul pengajaran atau parenting yang saya lakukan kepada anak-anak saya ini sudah benar atau tidak? Seperti itu. Karena apa yang menjadi kebiasaan itu yang akan dicontoh oleh anak-anak kita, ya. Jadi perlu kita introspeksi sendiri, kembali diri kita. Apakah memang saya sudah cocok ataupun belum? Nah ini berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah, berkolaborasi dengan tenaga teknik yang ada di sekolah. Saya kira dengan menjalin komunikasi yang baik, saya kira pengajaran, pengasuhan dan pola asuh, pola didik anak-anak usia dini kita bisa semakin baik ke depannya. Nah seperti itu, ya. Dan tentunya Bapak Ibu semuanya itu anak kita ke depannya mau berhasil, mau sukses, mau menjadi orang-orang yang kita impikan, itu tergantung dari bagaimana kita memberikan pengajaran dan pola asuh kepada anak kita. Dan yang terpenting yaitu bagaimana doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kesuksesan anak-anak kita. Jadi mau macai, opo macai ini jangan disumpah-sumpahin anak-anaknya, tapi ditegur dengan kata yang baik. Malolo, tomakapa, sejengkel apapun kita, usahakan itu kita bisa redam. Sejahat apapun apa yang ada di benak kita, upayakan itu diganti. Kalau memang setan yang timbul, diganti dengan malaikat, agar itu bisa dijabah oleh Allah untuk betul diwujudkan menjadi idaman di cita kita semua ke depannya. Ya seperti itu. Karena selain takdir, itu takdir, doa ibu itu bisa merubah takdir yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita idam-idamkan, kita cita-citakan kepada anak-anak kita ke depan. Seperti itu, ya. Ya, karena tidak ada orang tua yang mendoakan anaknya yang tidak baik. Seperti pun ibu saya, kakak saya berhasil jadi gubernur, kakak saya berhasil jadi bupati, saya menjadi kepala dinas, tidak lepas dari doa orang tua kita, ya. Jadi tidak bisa menyangkal kenapa itu, berarti doanya orang tuanya, doanya sahabat-sahabatnya, doanya orang sekitarnya, pola asuhnya yang bagus, mengarahkannya yang bagus, guru-gurunya yang bagus. Nah karena ya guru adalah orang nomor 2 dalam hidup kita ini untuk kita bisa menjadi berhasil setelah orang tua. Ya seperti itu. Saya kira ini saja yang saya bisa sampaikan. Singkat sih sebenarnya, gampang susah untuk parenting ini, tergantung kembali kita dalam kesibukan apapun. Saya paham sekali ibu-ibu yang hari di sini banyak sekali kita pikirkan, sama juga semua orang tua, ya. Dipikirkan anak bagaimana pakai baju yang layak, bagaimana makan yang bergizi, bagaimana mendidik pola asuh, mana di bapaknya, minta juga diperhatikan mana kakak-kakaknya demikian, minta bacakan nekna apa nak, minta. Ibu-ibu itu supermom, superwoman, ya. Tapi itulah yang harus memang kita emas sebagai orang tua, ya, sebagai ibu. Ya, karena juga kita, insya Allah kita doakan semuanya ibu-ibu yang paling penghuni surga nanti ke depan, yang paling banyak. Ya. Kalau memang prediksinya orang itu perempuan katanya yang paling banyak, itu kita insya Allah balik dengan adanya kegiatan parenting, dengan kita sering bersosialisasi, berkomunikasi bersama. Insya Allah itu kita semuanya apa yang menjadi kegelisahan, apa yang menjadi gula-gula dalam hidup kita, dalam mendidik anak kita, kalau kita berkomunikasi antara satu sama lain, antara saudara kita, ibu gurunya, tetangga-tetangga kita, menjalin komunikasi yang baik, menjalin silaturahmi yang baik, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik ke depannya, ya, seperti itu. Saya kira sekian saja sambutan arahan dari saya.
terima kasih atas kedatangannya di sini. Insya Allah kita akan bertemu di acara parenting-parenting yang akan datang ataupun program-program pendidikan dan usia dini ke depannya. Seperti itu. Saya kalau ketemu di jalan ditegur ya kalau yang belum kenal, karena saya juga hari ini belum bisa merekam semua wajah-wajah cantiknya ibu-ibu, wajah-wajah gantengnya bapak-bapak untuk saya rekam dalam otak saya untuk bahwa kita pernah bertemu ya. Tolong ditegur. Pak Kadis apa kabar? Parenting Polewali misalnya seperti ya. Seperti itu. Pun kok ada acara-acara yang undang-undang Pak Kadis, siapa tahu ada waktu kita bisa berjumpa lagi ya di acara yang berbeda. Saya kira sekian dari saya. Terima kasih Pak Kabid, terima kasih dan semua teman-teman dari Polda Nikmas. Acaranya sangat menarik. Kalau tidak ada parenting PKG-nya kelompok bermain Polewali, saya mungkin nggak nenjak ini objek wisata Salopi ya. Sekarang saya juga baru pertama memindahkan kaki di sini. Saya kira di Pantai Pajalele tadi, saya tadi salah masuk. Saya ke Pantai Pajalele karena ya Pantai Pajalele ya pernah kita dulu pacaran di sana dulu. Namanya juga anak muda dulu ya kadang gitu ya. Tempat rekreasi, bonceng-boncengan motor ya. Nah, tapi itu dulu ya. Saya kira sekian saja. Terima kasih Ibu semuanya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dan masih akan datang selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.